Ini saya share dulu ada artikel terkait dengan Google Form ya. Ini sudah tampil ya. Ini salah satu artikel atau jurnal yang diterbitkan oleh PGMI Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari ya di Banjarmasin. Nah, dia mengambil salah satu machine learning itu di Google Form. Karena Google Form ini machine learning ini termasuk di dalamnya itu adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Google ya. Termasuk fasilitas Google Access Assistant, kemudian Google Search ya. Nah, termasuk di dalamnya ini Google Form. Nah, Google Form ini sebagai alat penilaian mungkin bisa dibuat untuk formulir atau kinerja dosen ya di lembaga pendidikan tinggi ya, salah satunya di universitas. Atau nanti kalau adik-adik misalnya memiliki pekerjaan di salah satu instansi lembaga, seorang guru ya, kemudian nanti mudah-mudahan bisa jadi seorang dosen, Google Form ini pasti digunakan ya. Kita lihat di dalam penelitiannya ini mengetahui bagaimana prosedur pembuatan kuesioner ya. Ini salah satu kuesioner juga bisa ya, kuesioner karena di dalam Google Form ini tersedia medianya ya. Terus bisa dilakukan juga respon mahasiswa terhadap penggunaannya. Jadi penelitian ini dibuatnya deskriptif dengan cara mengumpulkan data. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ya. Penilaian proses pembelajaran penting dilakukan untuk mendapatkan data yang berguna untuk meningkatkan kualitas. Penilaian kerja dosen dapat mengelola proses pembelajaran memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan administratif, pengembangan karyawan, serta strategis. Ya. Nah, jadi Google Form ini salah satunya komponen layanan Google Docs. Aplikasi ini sangat cocok untuk mahasiswa, guru, dosen, pegawai kantor dan profesional yang senang membuat salah satu ini ada kuis, kemudian ada formulir, ada survei ya, survei online. Kalau kita di dalam membuat skripsi ya, ini khususnya mahasiswa, ini kaitannya kalau komputer memang belum ada lakukan survei online ya. Ini survei online ini termasuk kepuasan ya. Bagaimana data-data daripada responden itu dinilai melalui survei online ya. Kadang kita kan misalnya di dalam dalam WA itu ada dikasih share, mohon diisi bagaimana tingkat kepuasan sebuah lembaga kami gitu kan. Nah, ini survei online. Nah, sedangkan untuk form ini adalah formulir untuk mendaftar ke sebuah lembaga contohnya ya. Misalnya kita membuat permohonan ya, apalagi yang sekarang kan pengaduan segala jenis akademik itu di Universitas Pembangunan Pendidikan harus melalui Google Form ya, pengaduan. Misalnya pengaduan itu dalam kata pengaduan pelayanan. Misalnya kita terlambat pengisian KRS sudah ditutup, kemudian mau buat surat keterangan, kemudian permohonan dispensasi dan lain sebagainya ya yang terkait dengan akademik itu ada di Google Form, begitu juga dengan kuis. Nah, saat ini karena machine learning itu salah satu yang ada itu adalah Google Form. Nah, ini saya akan ada masuk ya. Saya akan memperagakan bagaimana Google Form itu bisa kita buat ya, bisa kita buat. Kemudian nah, ini ada lagi. Jadi dari Google Form itu dapat dibagi ke orang-orang secara terbuka khusus kepada pemilik akun Google ya. Dengan pilihan aksesibilitas seperti bisa read only, hanya dapat membaca, atau editable atau dapat mengedit dokumen ya. Selain itu Google Docs juga dapat menjadi alternatif ya. Google Dokumen ini salah satu Google Form itu
menjadi alternatif bagi orang-orang yang tidak memiliki dana untuk membeli aplikasi berbayar, ya, untuk menggunakan program gratisan dibandingkan membajak program berbayar seperti Microsoft Office. Ya, ini ada masuk sebentar. Mana tadi ya? Terus Google Form ini disyaratkan untuk memiliki akun, ya, universal Google, yaitu dengan mendaftar di akun Google. Ya, di akun Google ini, ya, login. Dengan memiliki akun tersebut, maka kita bisa menggunakan produk Google, ya, dirilis secara gratis, seperti Gmail, kemudian ada juga Drive, ya, Google Drive, ya, semua ada di dalam. Ada YouTube, kemudian ada video-videonya, ya, ada Blogger, Google Play, dan lain sebagainya. Nah, Google Form ini fungsinya itu di dalam dunia pendidikan sebagai berikut, ya. Memberikan tugas latihan ulangan online secara laman di website. Ya, ini salah satu machine learning yang sangat bagus yang mungkin nanti adik-adik bisa gunakan di dalam pekerjaannya, baik di kantor maupun di lembaga pendidikan, ya. Contohnya membuat soal, bagaimana mesin learning di Google itu bisa mengacak, ya. Karena kita kan soal bagi siswa yang ada di depan sama siswa yang ada di belakang itu tidak boleh sama, ya, atau siswa yang di sampingnya juga tidak boleh sama soalnya. Kalau sama gampang, ya, nyonteknya gampang. Nah, kalau bisa aja dibersihkan, ya. Jawaban nomor 1 apa gitu. A atau B gitu kan. Nah, ini terjadi kalau kita mengikuti atau mengadakan ujian itu di lab komputer, ya. Di lab komputer, contohnya mungkin adik-adik dulu pernah mengikuti apa? Pernah nggak mengikuti apa namanya? Eh, soal TKDA, ya, tes akademik ketika kita masuk, ya, itu ada soalnya itu kan acak. Jadi yang di sebelah kita itu tidak akan sama soalnya sama yang dengan kita, ya. Kemudian itu tadi, ya, salah satu Google Form itu fungsinya memberikan tugas atau latihan. Kemudian yang kedua mengumpulkan pendapat orang, ya, melalui laman website. Nah, ini bisa juga kita gunakan, misalnya kita ada toko atau ada lembaga atau ada uh, pelayanan, ya, di sebuah PT atau CV, atau kita ada UMKM. Nah, ini juga bisa kita minta pendapat orang melalui Google Form, ya kan, mengisi nama, kemudian alamatnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian puas atau tidaknya dia terhadap pelayanan kita, ya. Dari sini juga bisa kita kumpulkan data bagaimana kita bisa ngambil keputusan bahwasanya pelayanan kita dalam melakukan usaha itu orang lain itu puas atau tidak, ya. Nah, ini nanti mesin learning Google ini akan bisa membacanya, ya. Nah, ini nanti saya contohkan, ini ada masuk lagi, ya. Ini nanti saya contohkan bagaimana cara membuatnya, ya. Kemudian ini juga mengumpulkan berbagai data siswa, ya. Ini data siswa melalui laman berbagai data siswa guru melalui halaman website, ya. Mungkin di satu sisi ini salah satunya adalah untuk formulir pendaftaran siswa baru, ya. Formulir pendaftaran siswa baru. Nah, ini dia, ya, formulir pendaftaran online maksudnya untuk di sekolah atau pendidikan. Yang kelima, membagikan kuesioner kepada orang-orang secara online. Nah, kalau dulu itu kuesionernya kan kita bagi manual, ya. Manual, tapi kita ambil lagi, ini kan butuh waktu. Kita butuh nunggu dia untuk ngisi kuesioner itu, kemudian dia pun sepertinya kalau kita tunggu risih, ya.
Nah, kalau secara online kan kita bagi, ada waktunya, dia lagi senggang, dia lagi duduk, dia lagi di kafe, dia bisa ngisi ya kuesioner itu melalui HP. Nah, ini manfaatnya kalau sudah ada HP ya. Ya, masuk lagi. Kemudian di atas kita lihat aplikasi berbasis ini setiap orang dapat memberikan tanggapan atau jawaban ya kuesioner tadi melalui handphonenya ya atau melalui laptop bisa juga dibuka ya. Dan aplikasi ini juga seorang guru atau pegawai tidak memerlukan kertas lagi ya betul ya. Karena kita nggak menggunakan kertas lagi karena data-data itu sudah dibaca di machine learning di Google Docs ya di Google Docs ya pertama kita buat Google Form ya. Waktu yang diperlukan juga akan semakin hemat dalam mengumpulkan kembali atau menganalisis hasil kuis dan angketnya ya. Karena kalau kita tunggu pakai kertas, ini juga akan memakan waktu. Tapi kalau kita kasih share atau kasih link formatnya atau linknya, ini akan mempermudah atau menghemat waktu ya. Jadi aplikasi ini cocok untuk digunakan mengumpulkan pendapat sekelompok orang yang berjauhan, ya pasti berjauhan dan sulit dikumpulkan. Nah, kadang kan teman-teman kita ini ada yang jauh rumah tempat atau tempat tinggalnya. Nah, dengan ada Google Form ini akan memudahkan ya, akan memudahkan memudahkan untuk kita mengumpulkan kuesioner. Begitu juga dengan pendaftaran online ya di sekolah. Ini dengan Google Form ini akan mempercepat ya, akan menjangkau daerah atau tempat yang lebih luas ya dengan membagikan link pendaftaran khususnya untuk di sekolah. Kemudian ini juga dapat mengumpulkan data-data ya. Ini data-data ini kadang kita kan mau mengulang kembali, misalnya misalnya kita ingin mengulang kembali acara orang-orang sewaktu kita dulu di SMP misalnya ya, waktu SMA kita ingin mengulang data-data mereka di mana mereka tinggal. Nah, ini bisa juga kita kasih ya, kita dikasih linknya. Nanti terkumpul datanya di dalam mesinnya Google. Kemudian misalnya lagi kita ingin mengumpulkan apa kira-kira untuk data-data ini. Nah, ini salah satu membuat kuis ya, kuis mendadak dan banyak lagi. Kira-kira salah satunya juga ketika kita ikut seminar ya. Seminar kan, kalau kuliah umum itu kita ngikuti seminar nggak kira-kira? Ikuti ya. Iya, Wahyu, kita ikut seminar misalnya kuliah online, diskusi ilmiah, itu ada absensinya nggak? Ada, Wahyu. Belum pernah Pak Wahyu ikut seminar Pak. Yang online. Yang online. Iya, belum pernah Wahyu. Belum pernah. Yang sudah ikut pernah kira-kira? Ada yang ngisi absensi, kalau nggak ngisi nggak dapat sertifikatnya. Iya Pak, saya pernah Pak. Ada kan? Ada Loli kan? Ya Pak. Itu langsung masuk sertifikatnya Loli. Tunggu sehari lah Pak, baru masuk Pak. Oh, dia nggak otomatis hari itu juga, detik itu juga ya? Iya Pak. Kalau SHC baru Pak bikin absen itu baru keluar cepet deh Pak. Kalau SHC. Yang lama itu di mana? Prodi apa? Diskusi ilmiah Pak. Oh, lama ya. Dia dikasihnya kayak Google Drive gitu ya? Iya Pak, Google Form. Enggak, maksudnya kan kita udah isi 1 hari, 2 hari, barulah keluar hasilnya. Itu pun dikasih link melalui Google Drive ya? Enggak? Iya Pak. Oh, jadi waktu di Google Drive kita nyari nama kita gitu ya? Iya Pak, banyak semua nama-nama yang ikut diskusi ilmiah Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau diskusi ilmiah online ini
kenapa absennya itu ketika mau di akhir dikasih link atau di share? Karena takutnya di tengah ketika dikasih absen mereka log out keluar dari ruangan, makanya dikasihnya di ujung dia, ya. Ya, itu kita isi, jadi data-data kita tuh masuk ke mesinnya Google, ya. Nah, ini memang simple, ya. Nanti kita hari sempat kita pelajari lah macam mana cara membuat eh, link absen itu langsung masuk waktu kita isi absen itu langsung sertifikatnya masuk langsung ke email kita detik itu juga, ya. Karena kalau menunggu lama kan khawatirnya kita juga kalau email ini prinsipnya kalau terlalu lama pasti masuk email-email yang lain kan, ketimpa kan. Nah, ini jadi kita berharap bisa cepat begitu kita isi langsung masuk, ya. Nah, itu nanti kita pelajari dulu ya untuk machine learning yang ada di Google. Ini saya lanjut aja dulu. Kemudian ya ini ya keunggulan pembuatan penilaian kerja dosen ini bagi dosen ya. Ini juga ada di dalam Google apa itu Google Form itu ada juga pilihan ganda, checklist, tarik turun, skala linear dan lain sebagainya ya. Juga dapat menambahkan gambar dan video YouTube di dalam kuis kita ya. Kemudian digunakan secara gratis ya online, bisa digunakan di HP atau di laptop. Jadi si peneliti ini membuat bagaimana perilaku daripada Google Form untuk kita ya guru, dosen dan mahasiswa. Kemudian ini kita lihat di dalam paragraf ini penulis mengatakan bahwasanya tanggapan atau survei yang dikumpulkan formulir dapat dilakukan dengan rapi secara otomatis ya. Disertai info tanggapan yang nyata dan bisa juga digrafikkan ya. Ada grafiknya di sini. Jadi kalau kita mau buat grafik ya langsung aja kita convert ke Excel, kita buat grafiknya ya. Kemudian ya ini bisa juga tulis juga dan aplikasi Google Form ini dapat dikerjakan bersama orang lain atau siapa saja yang diinginkan pengguna. Jadi pengerjaannya itu bersama. Misalnya kita kasih ke orang lain atau kita kasih di grup WA, kan orang lain secara bersamaan akan mengisi, ya kan? Semuanya akan mengisi, ya. Jadi Google Form ini juga sangat efisiensi dan efektif, ya, dalam melakukan pembelajaran yang terutama ini dalam machine learning ya. Kemudian ini itu hanya sebatas pendahuluannya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya Google Form ini sebagai alat bisa sebagai alat untuk penilaian, kemudian bisa dilakukan juga kuis, bisa dilakukan soal-soal ya, membuat soal terus ada jawabannya. Jadi mesin Google ini bisa langsung mengakumulasi jawaban-jawaban daripada siswa atau mahasiswa. Jadi banyak yang lebih tertarik misalnya pengaraan soal itu melalui Google Form ya. Karena bisa aktif langsung ada nilainya. Ini saya peragakan dulu ya. Bagaimana Google Form itu bisa langsung ada hasilnya ya. Yang pertama ini kita buka dulu Google Drive ya, sebentar. Tampil ya.
Pak, tempat rumah saya belum nampak Pak. Hah? Tempat jam saya belum nampak. Oh, iya. Oh udah Pak, udah Pak. Oh tadi yang muncul aja Pak. Karena jaringan ini ya Pak. Udah ya. Udah Pak. Ini Google ya, Google Drive. Jadi kita buat baru dulu. Kita buat baru. Itu kita tinggal klik aja di apa nih, ditambah ini, tambah baru. Kemudian kita klik formulir ya, formulir. Kita klik formulir. Kemudian akan tampil seperti ini ya, tampil ya. Ini machine learning yang ada di Google Drive ya. Nah ini di atas ini kita buat misalnya kita buat soal ya, soal sebentar, misalnya soal sistem komputer ya, soal sistem komputer, soal soal pilihan berganda ya, ini kebetulan saya buat berganda sistem komputer. Jadi sistem komputer. Kemudian di sini kita bisa buat kata-katanya, silahkan isi apa namanya, silahkan tulis nama dan NPM Anda ya, serta jawab soalnya misalnya ya. Nah, Pak, mohon maaf Pak. Pak, ya. Pak, saya masih di menu home Pak. Hah? Saya masih di menu home saya lihat Pak. Emang tampilnya begitu Pak? Belum. Ya, masih di menu home Google Drive-nya Pak. Oh iya. Oke, bentar ya. Iya Pak. Ya. Ya Pak. Ini tampil. Udah Pak. Udah Pak. Siap Pak. Oke. Ya. Mungkin salah apa tadi ya? Bentar ya, ini terus mana tadi ya tampilnya? Oke, udah. Nah, di sini kita buat jawaban singkat aja ya. Ini nama kita buat. Kita tambahkan ya. Ini tadi kan kalau kita lihat di sini pilihan berganda, yang ini jawaban ini kita buat pilihan berganda. Ini diganti dengan yang namanya jawaban singkat ya. Karena kan kita mau tulis nama ini. Nama kita maksudnya ya. Nama, nanti jawaban singkatnya di bawah ini ya. Di bawah ini. Ini jangan lupa dicentang, ini wajib isi ya, wajib isi. Ini nama maksudnya jawabannya nanti di sini adalah nama mahasiswanya. Kemudian kita buat tambah ya, tambah pertanyaan. Ini tadi ya, ini wajib diisi, ini wajib diisi ya. Kita centang dulu wajib diisi. Udah, centang wajib diisi. Kemudian ini pertanyaan kedua, ini adalah nomor pokok mahasiswa ya. Nomor pokok mahasiswa. Ini caranya nanti saya kirim aja nanti di grup ya. Nah, ini jawabannya sama, jawaban singkat. Kita buat ini wajib diisi. Wajib diisi ini kan merah ini ya, lambangnya merah. Nah, ini dia ya. Lambangnya merah. Ini wajib diisi udah, silakan tulis nama dan NPM serta jawab soalnya ya. Kemudian setelah ini kita akan membuat di dalam Google Form ini
di form yang berbeda atau di bagian berbeda dengan mengklik tambahkan bagian ini ya, tambahkan bagian ini. Ini bagian kedua maksudnya. Nah, di bagian kedua ini kita bisa membuat soal ya, membuat soal. Ini kita buat sebentar, saya ganti jawaban singkatnya. Jawaban singkatnya ini diganti dengan pilihan berganda ya. Nah, pilihan berganda. Contohnya kita ambil soalnya misalnya ya, ini saya ambil soal soalnya sebentar, cari dulu soalnya ya. Soalnya kita cari yang berganda ya. Ini kebetulan kita yang berganda ya. Misalnya ini saya masukkan soalnya. Tampil soalnya. Tampil ya. Nah, ini kita bisa tambahkan opsi-opsinya ya. Sorry. Kita ambil jawabannya. Yang pertama itu adalah A. A itu A ya. Kemudian kita ambil lagi soalnya, jawabannya itu ini ya. Kemudian kita ambil lagi soalnya. Terus kebetulan ini ada 4 ya. Ada 5 nih. Sampai E. Kita copy paste aja ya. Kita cari soalnya ada di misalnya di Google, kita copy paste ya. Copy paste. Nah, ini adalah pilihan bergandanya ya. Nah, pilihan berganda misalnya apa yang membedakan komputer mikro atau mikrokomputer dari jenis komputer lainnya. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E ini kan ada salah satu jawabannya kan? Ada salah satu jawabannya ya. Kita yang tahu jawabannya, gurunya atau seorang dosen yang tahu jawabannya. Nah, jawabannya itu saya kunci, jawabannya itu berada di C ya. Jawabannya itu berada di C. Sebentar, kita ambil dulu option ya. Option kita sebentar ya, ini kok. Sebentar ya, ini ada sedikit. Kita kopikan lagi jawabannya. Nah, setelah itu kita kunci jawaban, jangan lupa. Kita pilih. Oh ya, sebentar ya. Soal rekreasi terserah teman-teman mau dikumpulkan email dikumpul, dan
dan kita klik yang namanya kuis, nilai dia mendapatkan nilai berapa, ataupun nanti itu tersetung, nanti akan jawaban ini akan secara otomatis akan teracak secara terus menerus. Oke, setelah itu kita kopikan lagi soal yang kedua. Nah, setelah itu kita kunci jawaban, jangan lupa sebelah kanan kita klik. Nah, ini bakal di bagian kedua. Di bagian kedua soal kedua ini kita baru kita klik setting. Nah, untuk di sini silakan teman-teman di unchecklist saja untuk ini, dan di sini segera. Kalau segera berarti Ini sebentar ya. Ada apa ya? Ya, ini tampil. Ini tampil. Tampil ya. Ini kita ganti tampil ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini tadi kita kunci jawabannya. Jadi misalnya ini kita edit lah ya. Ini saya buat udah, ini ada pertemuan pertama ini. Misalnya kita ganti aja tadi ini. Tugas pertemuan pertama misalnya soal pilihan berganda ya. Soal pilihan berganda. Misalnya ini kita buat SMK Al-Maksum Stabat misalnya. Ini jawab singkat ya, ini namanya. Nah, ini kelas nanti dipilih sama dengan yang tadi ya. Kemudian di bagian kedua ini pilihlah jawaban berganda sesuai dengan menurut Anda. Contohnya ini misalnya protokol TCP/IP berhubungan dengan pengguna aplikasi yang berguna untuk terminal maya jarak jauh ya. Ini kan ada yang namanya pilihan berganda ya. Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di D ya, ada di D di telnet ya. Protokol TCP/IP berhubungan dengan pengguna aplikasi berguna untuk terminal jarak jauh. Ini sudah saya kunci di jawabannya nih, ada di sini jawabannya ya. Saya kunci. Nah, ini ada ya. Ini ada 20 poin nih saya kunci ya. Ada 20 poin, saya klik kemudian saya selesaikan ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan kedua sama ABCD juga. Ini tetap kita kunci jawabannya dengan cara mengklik, kemudian di sini ada nanti tanda kunci ya. Nah, ini saya kunci jawabannya itu di A. Nah, ini tanda checklist ya, tanda checklist dengan cara kunci di sini ya. Ini ya. Tambahkan kalau mau B silahkan ya. Kebetulan ini nggak mungkin lah kunci jawabannya 2 ya, pasti 1. Ya, kunci jawabannya pasti 1 yang checklist. Poinnya terserah ini. Kalau soalnya 5 berarti untuk menuju 100 berarti 5 dibagi
100 dibagi 5. Pasti 20 poinnya ya kan untuk penilaian. Nah, nanti mesin akan membaca penilaiannya. Ini kita selesaikan. Kemudian soal ketiga ini sama ya, tentang jaringan juga. Kita copy paste aja ya, kita tambahkan dengan cara ini, tambah pertanyaan di sini. Ini pun nanti bisa ditambahkan juga. Ini kebetulan sampai 5 ya. Ini ada di sini kolom tambahkan pertanyaan. Nah, di nomor 3 tadi, ini pun saya kunci juga jawabannya ya. Jawabannya tanda cek di sini. Caranya gampang. Di sini ada tanda kunci. Misalnya kalau mau kita ganti kuncinya itu misalnya D, klik D, terus klik tanda kunci ya. Nah, ini klik D, ini hapus. Nah, misalnya inilah kunci pertanyaan ini, kuncinya itu ada di D. Ya, mesin akan membaca ada di D. Kebetulan tadi ini jawabannya itu di mana tadi? Di B ya. Nah, ini kita delete, selesai. Nah, begitu juga dengan nomor 4 ya. Kita lihat kuncinya di mana, kita yang tahu. Nah, ini ada di mana nih? Di D ya. Nah, untuk lambang wajib isi ini setelah kita berikan pertanyaan, ini wajib ya. Jangan seperti ini ya. Ini wajib diisi ya. Tidak boleh dia melangkahi ya. Nah, wajib diisi. Kemudian untuk mengacak soal agar yang di sebelah kita tidak tahu, siswa kita di sebelah tidak tahu, ini klik yang tiga ini, kemudian acak ya. Acak urutan opsi. Jadi bisa saja nanti bagi siswa pertama itu, misalnya siswa A yang namanya A, bukan protokol CCPIP ini yang keluar, tetapi bisa nanti soal yang kedua ya. Bisa nanti soal yang kedua dibaca di komputer dia atau di mesinnya dia ya. Begitu juga dengan siswa B. Ya, siswa B itu nomor satunya itu bisa alamat ini ya, nomor 4 yang keluar ya. Jadi upayakan juga untuk mengklik, jangan lupa maksudnya mengklik ini ya, acak ini. Nah, terus kita share ya, ini kebetulan sudah ada satu yang menjawab nih ya. Ini ada grafiknya ya. Di Google Form ini sudah langsung dibacanya data bagaimana siswa-siswa yang kita kasih soal itu sudah bisa menjawab ya. Nah, ini setelan ini kalau mau nilainya langsung dinilai, diklik ya, segera setelah setiap pengiriman dinilai ya. Terus ini nonaktifkan aja ya. Setelan responden, pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar ya. Ini cek saja. Kemudian ini enggak ada ya, ini default semua ya. Nah, kalau pertanyaan ini sudah selesai ya, ini bisa kita tambah lagi sebenarnya ya. Silakan mau nambah lagi di bawah juga bisa dengan menambah link ini, tambah pertanyaan maksudnya ya. Tambah pertanyaan, kemudian menghapusnya juga bisa. Ini gampang sekali, memang ada kolom hapus ya. Nah, ini pertanyaannya upayakan di atas ya. Kalau nggak salah di mana dia? Di atas ya, di atas ya, karena dia ini kok ke bawah, maaf. Ya, setelah ini dicoba kita buat ya di nomor 6 ya, nomor 5 ya di atas. Ya, silahkan ditambah. Misalnya kita buat lagi yang tadi ya, misalnya ini nomor berapa ini? Nomor 6 ya, nomor 6. Optionnya kita ambil ini jawaban A. B-nya ini tinggal diklik langsung ada dia di bawah ya. Ini B-nya. Sebenarnya mengerjakan ini asik ya, kalau kita seorang guru atau kita seorang yang
karyawan ya untuk melakukan kuesioner terhadap kepuasan lembaga tempat kita bekerja. Misalnya dari banyak yang dibuat melalui Google Form ini. Mesinnya cukup bagus untuk mendapatkan hasil dengan grafik yang bisa kita olah ya. Yang mungkin bisa kita laporkan juga ke pimpinan. Ini sebentar kita tambah lagi ya. Misalnya ini cari soalnya pun sebenarnya contohnya bisa juga melalui yang ada di Google ya, yang ada di Google. Nah, ini jawabannya kalau di sini adalah C ya. Jawabannya C. Kita kunci jawabannya C ya. Nah, C. Nah, ya, kita kunci. Jawabannya C kita kunci. Baru selesai. Ya. Jawabannya nggak boleh 2 ya. Ini nilainya kita buat berapa poin? 10 poin umpamanya. Ya, 10 poin. Ya udah, 10 poin. Kalau nilainya misalnya kalau soalnya misalnya 50, kalau kita mau ngaitkan per soal itu poinnya kira-kira berapa? Misalnya soalnya ada 50 pilihan berganda ya. Pilihan berganda itu 50, berarti setiap soal itu poinnya ada berapa? Siapa yang tahu kira-kira? Biar dia menggenapkan jadi 100. 2, Pak. Wah, 2 ya. Jadi kalau soalnya 2, soalnya 50 berarti poinnya 2, iya kan? Nah, kalau soalnya 10, poinnya untuk mencapai 100 berapa? 10, Pak. Oke, 10 ya. Kalau yang saya buat ini 6, poinnya harus berapa? Enam 100 bagi 6 berapa kira-kira itu? Ini poinnya ini saya buat aja tadi ini ya. Ini kunci jawabannya, poinnya kebetulan saya buat 10. Saya tambahkan aja lah ya. 10 soal ya, 10 soal. Tapi dengan catatan coba dites di ini ya, dites di HP masing-masing ya. Ini saya buat aja di soalnya ya. Saya mau sejauh mana respon apa namanya? Sejauh mana mahasiswa bisa menilai pertanyaan ini ya. Oke, ini soal ke-7. Nanti saya kasih linknya nih ya. Sebentar, saya kasih linknya. Jadi coba sebenarnya nilai siapa yang paling tinggi ya. Ini kita mau melihat bagaimana mesin learning ini yang ada di Google ini berfungsi dengan baik ya. Ini saya copy paste aja dulu soalnya. Nanti saya kasih link ini baru nomor 7 ya. 7. Kalau kunci jawabannya ketika saya share itu nggak ada ya. Yang ada di apanya kita ya. Di apa namanya? Di Gmail atau Google Drive-nya kita ya. Di mahasiswanya nggak akan terbaca ya. Ini sangat bermanfaat karena fungsinya cukup banyak ya. Ini saya buat sebentar ya. Oh, ada 9 menit lagi ya. Bentar ya, masih ada waktu kita ya. Bentar. Sebentar. Saya tutup dulu ya. Biar nggak ketahuan nih soalnya. Oke, soal supaya yang ketahuan 10 soal berarti dia 10 ya. Oke. Nomor 7, kemudian saya buat nomor 8.
Hari ini ada wisuda ya? Enggak ada yang apa? Yang ikut panitia? Enggak ada. Ada Pak. Saya nanti Pak. Hah? Ada kawan saya. Kelas kelas saya sudah Pak hari ini. Ada Oh, untuk sambung kita tidak ada Pak kayaknya Pak. mudah-mudahan kita ya. Ya Pak. Siapa yang sudah akhir? Ada yang udah cap akhir? Duh, belum ada ya udah cap akhir ya. Yang sudah proposal, yang hampir sidang, pada belum juga. Wahyu udah nyusul Wahyu. Udah Pak kemarin tapi doping Wahyu dia mau minta ke Sumatera Dapur aja nusun Pak kalau Wahyu. Kalau Wahyu kan ikut kata-kata dosen aja Pak biar cepat biar aman juga. Iya. Pak, izin bertanya lagi Pak, itu kan semester 8 itu kan ada 2 mata kuliah lagi Pak, yang wajib itu macam mana Pak? Itu diambil atau macam mana Pak? Bingung Wahyu. Yang mana ini? Yang mana nih? Wajib. Kan Wahyu kan tinggal 2 mata kuliah lagi, tinggal dua mata kuliah lagi Pak. Itu diambil atau enggak Pak? Nanti. Dua mata kuliah. Enggak, teman-teman berlebih. Kata-kata kurikulum baru itu ditambah lagi Pak mata kuliah yang lain Pak. Itu diambil atau mana Pak? Bingung saya. Diambil Wajib. Nanti nggak wajib. Lagi tambah. Oke lah Pak. Thank you ya Pak. Iya. Iya. Oke, ini udah saya buat ya. Saya ingin menyampaikan lagi, ketika tampil ya, ketika udah dibuat soal pilihan berganda ini ya, misalnya prodi, ini soal pilihan berganda SMK lah umpamanya saya buat ya, berganda. Ini kita kirim ya, kirim. Ini kan ada kirim nih di atas. Kita kirim
Nah, ini di dalam kirim formulir ini, di link ini, nah ini ada linknya. Ini kita klik, ya. Ini kan email nih. Nah, di link ini kita klik, kemudian persingkat URL-nya, ya. Jangan terlalu lama. Persingkat. Jadi ini dia, persingkat, baru salin. Ya, salin ini default aja, salin. Nah, salin kita copy paste di grup, ya. Kita copy paste di grup. Ini saya copy paste ya di grup ya. Coba nanti mungkin bisa diisi ya. Bisa diisi. Nah, coba diisi masing-masing dari kita. Silahkan diisi di link ini, silahkan diisi. Nanti saya lihat jawabannya dari sini ya. Isi sekarang ya. Ada kan di grup kan? Ada Pak, ada. Oke, ini sekarang. Oke Pak. Gimana? Jawabannya masuk ke mesin Google Drive saya. Ada yang udah siap? Belum? Diisi ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat hasilnya ya.